Pertengkaran antara emak-emak ini terjadi di Kampung Sawah Cilincing, Jakarta Utara. Petugas dan anggota TNI sampai kewalahan melerai emak-emak bertetangga yang terlanjur emosi hingga saling serang dan nyaris terjadi baku pukul. Beberapa warga yang rumahnya hendak digusur ini naik pitam setelah tetangganya melontarkan ejekan. Menurut warga, mereka kesal lantaran tetangganya selalu mengejek warga terdampak penggusuran. Gimana bang? Ya kita udah capek tenaga, capek pikiran, udah nggak aturan tidur. Gimana mas, digituin gitu loh. Perasaannya. Kita marah lah. Kita aja udah bingung ini mau kemana lagi. Petugas Selasa siang menggusur 62 rumah warga Kampung Sawah. Warga pun menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Mereka sudah diganti rugi belum sih Pak? Untuk bangunan yang ada yang 62 ini ada yang sudah ngambil, ada yang belum. Dan uangnya dititipkan ke pengadilan namanya pencilan. Total sebanyak 363 kepala keluarga di 5 RT Kecamatan Cilincing terdampak pembangunan tol Cibitung Cilincing. Proses penggusuran dikawal petugas gabungan TNI Polri. Pemirsa, terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali bertemu di persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam persidangan pagi tadi, Sambo dan Putri kembali mempertontonkan kemesraan dengan pelukan dan Sambo mencium kening Putri. Terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kembali mempertontonkan kemesraan dalam persidangan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sambo dan Putri kembali menjalani persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa pagi. Dari 13 orang yang diagendakan jaksa untuk bersaksi, 10 orang hadir untuk memberikan kesaksian. Adapun 10 saksi merupakan ART Susi dan Abdul Somad, ajudan Sambo Azan Romer dan Daden Miftahul Haq, 3 orang security, seorang sopir dan anggota Polri Farhan Sabilillah. Dalam persidangan, kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, memperlihatkan video kejutan perayaan hari jadi pernikahan Sambo dan Putri. Perayaan di tanggal 7 Juli, ulang tahun perkawinan itu berjalan secara hangat dan secara kekeluargaan. Kenapa ini penting? Jangan sampai ada pihak-pihak yang membangun informasi yang keliru atau bahkan menyampaikan informasi yang keliru seolah-olah ada konflik atau pertikaian antara Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri di Magelang. Sama seperti sidang sebelumnya, Ferdi Sambo kembali membawa buku hitam yang tidak lepas dari genggamannya. Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati menangis saat meminta maaf kepada asisten rumah tangga dan para ajudan usai menanggapi keterangan dari saksi. Sambil terisak, Putri juga sempat menghaturkan doa untuk mereka. Izin juga yang udah terakhir mungkin. Ya, apa? Kan saya ketemu dengan ajudan saya ini, Pak. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf ke mereka. Oke, silakan. Karena saya sudah menganggap mereka sebagai anak-anak saya, Pak. Tapi karena ada peristiwa ini kemudian mereka harus diproses. Kemudian si Yogi harus membatalkan pernikahannya, Pak. Ini saya sampaikan permintaan maaf ke anak-anak saya ini sehingga saya tahu ini peristiwa yang harus mereka hadapi. Okay. Dan mungkin sedikit ada yang mau saya sampaikan. Silakan. Mungkin saya mohon maaf kepada para ajudan Bapak Ferdi Sambo, dan saya juga mau meminta maaf kepada Dek Daden, Dek Yogi, dan Dek Romer, juga Dek Farhan atas semuanya harus dapat melalui semua ini. Saya selalu berdoa kepada adik-adik sekalian supaya ke depan sukses dan doa terbaik dari saya dan keluarga. Terima kasih. Dan pemirsa, untuk membahas makna air mata Sambo dan Putri sudah hadir bersama kami pakar gestur dan mikroekspresi Monika Kumalasari.
Selamat malam, Bu Monika. Selamat malam, Abraham. Ya, Bu Monika, kalau Anda bisa cermati, air mata Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tidak pertama kali jatuh di persidangan. Dan kali ini itu diarahkan sembari minta maaf kepada para ajudannya. Apa yang Anda cermati? Ya, jadi kalau kita melihat dari yang pertama adalah dari air mata, ya, air mata yang keluar itu bisa ada beberapa hipotesis hubungan dengan ini karena kita tidak tahu kondisinya, ya, atau mungkin karena suasana di dalam ruangan itu sendiri, atau mungkin peristiwa-peristiwa yang membuat sedih, atau juga ada beberapa faktor yang membuat seseorang itu memproduksi air mata yang keluar, ya. Dan air mata itu juga kalau keluar ada beberapa observasi, tapi saya belum menemukan jurnalnya, tetapi kita bisa amati bahwa dari mana keluarnya air mata tersebut juga mengandung emosi yang berbeda, begitu ya. Nah, dalam hal ini kita tidak bisa melihat secara pasti, ya, secara lebih jelas lagi, sehingga saya akan tidak mengambil fokus kepada si air mata ini, tetapi ketika Verdi Sambo menyampaikan permohonan maafnya, ya, dari wajahnya, ya, ini saya tidak bisa mendapatkan emosi-emosi yang terlibat di situ, terutama adalah emosi empati emosional, ya. Nah, empati emosional yang terlihat ketika seseorang menyatakan permohonan maafnya, pastinya ada ekspresi atau emosi rasa sedih, ya. Di facial expression-nya, di dalam ekspresi wajahnya tidak menampilkan ada emosi ini, ya. Begitu juga kalau kita lihat dari gesturnya, ya, body language-nya yang terlihat. Body language juga tidak memperlihatkan, biasanya kalau orang dengan rasa sedih, dengan empati itu, maka ada low power pose seperti itu, tetapi beliau tetap menampilkan ekspresi body language yang tetap tegak seperti sedang menyampaikan sesuatu. Nah, begitu juga kalau kita tadi lihat dari facial expression, kita bisa lihat dari body language-nya, kita bisa lihat juga dari voice atau suaranya, ya. Nah, di sini ketika menyampaikan ini juga tidak terdapat nada-nada kesedihan di sini, begitu ya. Nah, kemudian yang saya lihat justru malah blinking rate-nya juga meningkat, gitu ya. Nah, blinking rate yang meningkat ini adalah tanda biasanya seseorang ini stres, ya, atau juga kondisi seseorang sedang berpikir keras, seperti itu. Nah, bagaimana juga dengan Ibu tetapi, ya, saya menjadi satu pertanyaan adalah kalau kita melihat dari statement analysis, ya, yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, beliau mengatakan bahwa pada tanggal 7 Juli ada wedding anniversary. Saya perlu sampaikan bahwa semuanya berjalan dengan baik-baik, gitu ya. Tetapi jangan sampai ada pihak-pihak, ya, yang kemudian mempertanyakan mengenai relationship di antara kedua couples ini, gitu ya. Nah, arahnya kemana itu, Bu Monika? Ya, jadi kalau kita lihat yang seperti ini arahnya adalah ketika direkonstruksi yang pertama, kemudian di sidang, di dalam persidangan kita lihat adegan proximity atau kedekatan atau romantisme ini ada di mereka. Sedikitnya 2 kali, ya. Awalnya saya mengira ini adalah baseline mereka, ya, karena mereka mengadakan wedding anniversary, terus kemudian ini nampak dalam kondisi high stake yang dilihat oleh umum, gitu ya. Jadi kita berpikir bahwa ini adalah merupakan gestures, ya, atau culture dari pasangan tersebut atau keluarga tersebut, ya. Tetapi ketika statement ini dikatakan oleh kuasa hukumnya, kita menjadi mempertanyakan kembali, gitu ya, apakah gestur yang terlihat ini adalah merupakan sesuatu yang dikonstruksikan untuk mendapatkan empati dari masyarakat, untuk mendapatkan image. Iya, artinya ada yang mengatakan, Bu Monika, bahwa ada intrik sandiwara di sana. Awalnya saya mengira itu adalah suatu baseline, tetapi ketika di-highlight oleh kuasa hukum, ya, kita boleh saja kita berhipotesis bahwa ini sengaja diciptakan seperti itu.
Oke, dan itu juga menarik ketika bahwa Verdi Sambo meminta maaf dengan tutur kata, dengan ekspresi kesedihan itu kan setidaknya sudah terlihat dari raut wajahnya ketika menyampaikan permohonan maaf kepada orang tua almarhum Brigadir Joshua. Betul. Ada yang beda nggak dengan permintaan maaf yang disampaikan ke keluarga almarhum dengan ke para ajudannya? Ya, kepada keluarga almarhum ya, saya mendapati juga ada mikro ekspresi yang sangat cepat, ada ada kemarahan seperti ada gemertak di gigi seperti itu ya. Tetapi sangat light sekali. Terus kemudian juga ada ekspresi juga ketakutan gitu ya. Tetapi yang membedakan adalah ketika kita melihat emosi atau ekspresi ketika beliau menyampaikan kepada ajudannya, ini adalah sesuatu yang sangat casual sekali tanpa disertai dengan emosi-emosi. Oke, Bu Monika, kita akan lanjut berdiskusi, tapi kali ini kita juga akan membahas asisten rumah tangga Verdi Sambo, yaitu Susi yang kembali bersaksi di persidangan dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Kali ini Susi hadir untuk menjadi saksi terdakwa maksud kami, Verdi Sambo dan Putri Candrawati, mantan majikannya. Asisten rumah tangga Verdi Sambo, Susi, hari ini menjadi saksi dalam persidangan Verdi Sambo dan Putri Candrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ada yang menarik dalam sidang hari ini. Saat tiba di ruang sidang, terlihat Susi memeluk mantan majikannya yang menjadi tersangka, yakni Putri Candrawati. Setelah itu terlihat juga Susi menghampiri Verdi Sambo dan mencium tangan Verdi Sambo. Ada 13 saksi yang hadir dalam sidang terdakwa Verdi Sambo dan Putri Candrawati hari ini. Ke-13 saksi ini merupakan asisten rumah tangga di 3 rumah Verdi Sambo, ajudan, satpam, dan juga sopir. Namun dari 13 saksi yang dijadwalkan hari ini, hanya 10 orang saksi yang datang. Kita lanjutkan dialog dengan pakar gestur dan mikroekspresi Bu Monika. Kalau kita simak informasi yang baru saja kami sampaikan, ada adegan pelukan antara Susi dan juga majikannya Putri Candrawati, kemudian juga ada suntangan ya, itu kepada Verdi Sambo. Apa yang ingin Anda katakan mengenai adegan di persidangan? Ya, sekilas dari pengamatan saya dari sumber yang sangat terbatas, kita melihat bahwa ketika memasuki ruang sidang, ya, ini adalah merupakan respon yang spontan, ya, yang ditunjukkan oleh Susi. Dan di sini karena Susi masih bekerja pada keluarga Sambo, sehingga terlihat di sini ada relasi kuasa yang masih sangat erat di antara ketiganya, ya. Dan kemudian kalau kita lihat bahwa Susi menghampiri, kemudian memeluk, dan kemudian Ibu PC juga kemudian menepuk-nepuk pundaknya, ini adalah satu perasaan empati kepada keduanya atas masalah ini. Dan juga ketika Susi juga mendekati Sambo dan kemudian salim seperti itu, ini adalah juga menunjukkan bahwa masih ada respect dari bawahan kepada majikannya. Oke, apakah sebatas respek saja? Karena lebih jauh lagi banyak yang menduga bahwa Susi dinilai memberikan kesaksian yang meringankan majikannya, dalam hal ini terdakwa, dan kemudian mengaburkan fakta-fakta persidangan. Apakah itu mungkin saja terjadi? Yang saya amati dari ketiga saksi yang dihadirkan dari 10 yang hadir hari ini, ya, Susi, Kodir, dan kemudian Daden, ya. Nah, ini mengindikasikan pernyataan yang diberikan ini adalah untuk meringankan, ya, dari Putri dan juga Sambo. Seperti itu. Oke, kalau bicara lagi mengenai kesaksian Susi yang juga sudah menjadi sorotan publik ya, Susi dinilai masih saja berbelit-belit, kemudian banyak tidak tahu, kemudian juga banyak lupa. Ya, kita juga bisa saja wajar akan hal itu karena peristiwanya sudah jauh berlalu. Tapi banyak orang juga yang menganggap
dia tidak setegas dari apa yang disaksikan, ditestimonikan oleh sopir ambulans. Yang barangkali Anda juga ikut cermati, yang dinilai publik bahwa dia berkaca jujur tentang peristiwa itu, peristiwa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana Anda menilai kacamata publik, warganet, siapapun yang turut memberikan analisis dari disiplin keilmuan Anda? Semua jadi pakar gestur di sini sama mikroekspresi, Mbak Monika. Ya, jadi gestur atau mikroekspresi ya, ini adalah merupakan bahasa nonverbal, sehingga dampaknya ya itu bisa dirasakan oleh orang yang terlibat di dalam situasi tersebut. Jadi kalau saya boleh mengatakan para netizen, warganet dan sebagainya, ini mereka memiliki emosi-emosi tertentu dan bisa kemudian menangkap apakah sesuatu tulus atau tidak, apakah jujur atau bohong gitu ya. Nah, ini adalah dampak dari bahasa nonverbal yang bisa terlihat melalui gestur atau mikroekspresi. Nah, kehadiran seorang analis atau pakar ini adalah untuk mengkalibrasi ya bahwa ini sesuai dengan teori-teori atau sesuai dengan penelitian yang ada, seperti itu. Oke, dengan segala hormat saya, proses persidangan sedang berlangsung dan hakim punya kuasa penuh di sana. Tapi apakah kemudian Anda meyakini bahwa majelis hakim yang terhormat juga punya keahlian dan punya intuisi untuk melihat siapa saksi yang berbohong dan siapa saksi yang sungguhnya berkata jujur demi tegaknya keadilan dan kebenaran? Saya respect kepada pengadilan yang sudah berjalan beberapa kali ini, dan saya appreciate untuk para majelis hakim yang terhormat ya, bahwa di sini mereka juga sudah sangat kecuali berpengalaman, tetapi mereka juga sudah menguasai ilmu-ilmu untuk mengidentifikasi apakah seseorang itu jujur atau berbohong. Ya, dan kemudian teknik-teknik yang mereka gunakan ya, ini juga merupakan teknik yang juga saya pelajari ya, seperti misalnya ketika mendapatkan kebohongan-kebohongan, ketika menemukan ada indikasi kebohongan, maka dengan menggunakan kata kamu berbohong seperti itu ya. Jadi ada suatu penekanan ya, disampaikan seperti itu. Nah, biasanya dalam persidangan memang disampaikan ini tujuannya adalah untuk melihat emosi secara spontan yang keluar ya, apalagi jika ini dilakukan oleh orang yang memiliki otoritas yang tinggi di persidangan. Nah, apa yang terjadi pada persidangan yang lalu ya, ketika saksi Susi ditanyakan di challenge dengan pertanyaan ini, maka ternyata tidak terlihat ada emosi yang keluar di situ, misalnya seperti ketakutan dan sebagainya gitu ya. Tetapi emosi yang banyak terlihat pada saat Susi memberikan kesaksiannya, ini adalah di persidangan yang sebelum ini, yang pertama, yang kita lihat adalah tidak menampilkan emosi atau ekspresi, tetapi yang terlihat adalah perebutan sumber daya antara apa yang dipikirkan dan dirasakan. Jadi bingung untuk mengatakan apa gitu. Baik, Bu Monika, jika ada emosi, ekspresi dan lain sebagainya di sana, maka orang bisa menilai sebagai sebuah drama. Jika kemudian pengadilan ini adalah sebuah drama, maka seperti apa endingnya itu yang akan kita kawal bersama. Terima kasih Bu Monika atas waktu Anda hadir bersama kami, pakar mikroekspresi. Pemirsa, Majelis Hakim menegur kuasa hukum Verdi Sambo dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua. Namun kuasa hukum menyebutkan apa yang mereka konfirmasikan kepada saksi adalah materi yang sudah tertuang dalam pemeriksaan psikologi forensik. Tanggapannya, Mas? Ya, sebenarnya hakim tidak protes ya. Hakim mengingatkan dan kemudian kami menjelaskan. Jadi kalau dikatakan ini tidak terkait dengan pokok perkara, kami membuktikan sebaliknya tadi. Kenapa? Karena justru materi-materi yang kami konfirmasi, jadi yang kami konfirmasi pada saksi-saksi tersebut adalah materi yang sudah tertuang dalam hasil pemeriksaan psikologi forensik. Jadi di pemeriksaan psikologi forensik ini pemeriksaan psikologi forensik yang meminta penyidik ya, bukan penasihat hukum yang meminta. Dan kami pun dapat berkas itu dari jaksa penuntut umum. Logikanya jaksa penuntut umum selain memberikan pada kami, tentu juga memberikan pada majelis hakim. Karena yang pertama kali menerima berkas perkara adalah majelis hakim.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak keberatan atau eksepsi terdakwa kasus obstruction of justice Brigadir Yosua Arif Rahman Arifin. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anak buah Ferdi Sambo yang turut merusak barang bukti dari DVR CCTV. Upaya Arif Rahman Arifin yang meminta sidangnya dihentikan akhirnya kandas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Ahmad Suhel menolak seluruh dalil nota keberatan atau eksepsi yang diajukan Arif Rahman Arifin. Sebelumnya, Arif Rahman Arifin melalui kuasa hukumnya meminta dakwaan jaksa ditolak karena hanya menjalankan perintah atasannya yaitu Ferdi Sambo. Namun jaksa penuntut umum menilai alasan ini tidak bisa diterima sebab Arif Rahman sebagai anggota Polri seharusnya Arif wajib menolak perintah yang bertentangan dengan hukum. Mengadili 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang permulaan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas putusan perkara ini, Arif Rahman akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara, yakni agenda pemeriksaan keterangan saksi pada pekan depan. Diketahui Arif Rahman didakwa merintangi proses penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua bersama Ferdi Sambo, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cuk Putranto, dan Irfan Widianto. Sinyal dukungan Presiden Joko Widodo menyala untuk Prabowo Subianto. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.